Assalamualaikum, kembali lagi di channel ini, channel yang inspiratif dan menghibur. Kali ini saya berada di rumah Sega Sejahtera yang ada di SP2 Sungai Rangit, beralamat di Jalan Pelabuhan CPO, SP2 ataupun Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai. Menarik saya untuk mengunjungi tempat ini dikarenakan rumah Sega Sejahtera merupakan tempat untuk memproduksi berbagai macam produk turunan dari mes ataupun dari produk turunan dari kelapa sawit. Nah, menarik saya untuk mengunjungi ini. Ada beberapa produk-produk yang saya intip-intip, ada sabun cuci piring, ada sabun cuci tangan, ada sabun untuk pembersih lantai, ada juga pewangi. Dan bagaimanakah proses produksinya? Bagaimanakah proses pemasarannya? Dan bagaimana kok bisa ada ide untuk mengembangkan usaha produk sabun ini? Menarik kita untuk mengunjungi karena ini adalah salah satu UMKM yang patut kita dukung untuk kita kembangkan agar bisa menjadi pundi-pundi kesejahteraan masyarakat sekitar. Kami industri rumahan dengan modal yang sangat minim sekali, berusaha bangkit dari keterpurukan. Kami itu berusaha ini berawal dari saya seorang ibu rumah tangga yang kepingin bisa bersosialisasi dengan orang lain. Kan rumah saya itu tetangganya jauh. Nah, jadi kalau saya harus bersosialisasi dengan tetangga lain, kalau tidak ada kegiatan saya juga bingung. Apalagi tetangga saya itu semuanya sibuk dengan aktivitas dan pekerjaan mereka masing-masing. Jadi kalau dengan saya berjualan, saya bisa bersosialisasi dengan teman, tidak mengganggu aktivitas mereka, dan yang pasti saya juga mendapatkan penghasilan dari apa yang saya kerjakan itu tadi. Saya iseng-iseng membuka marketplace lagi juga. Saya tertarik, ada orang pertama itu jualan paket sabun cuci piring. Kok murah ya di tengah awal-awalnya itu, di tengah-tengah mulai pandemi itu. Nah, kemudian saya tuh lihat kok ada paketan murah. Wah, ini cukup menghemat ini nih. Nah, kemudian saya tuh mencoba untuk beli. Saya hitung-hitung, wah ini masih lumayan ini, jauh harganya lebih murah dari pabrikan. Nah, bagi saya rasa itu, oh ya bagus, keset. Ya busanya kurang gimana gitu. Ya memang kurang memuaskan. Terus kemudian akhirnya saya suruh mencoba tetangga teman-teman itu saya coba. Kata mereka kurang bagus. Terus awalnya saya tuh ikut les. Nah, kemudian juga ada mungkin yang beberapa kurang bagus. Akhirnya terus saya masih terus belajar, mencari guru. Terus akhirnya ketemulah dan kemudian jadilah produk unggulan di Sabun Meranti. Kami itu awalnya kenapa kok bisa menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan? Soalnya bisa dikatakan banyak orang itu bilang iritasi lah. Ada yang bilang mungkin begitu sabunnya tumpah itu lingkungan sekitarnya tiba-tiba rumput mati lah. Nah, akhirnya kami itu tuh berpikir bagaimana caranya bisa mendapatkan yang ramah lingkungan. Terus akhirnya belajar ke tempat guru kami tadi itu diajari untuk membuat produk yang ramah lingkungan. Walaupun memang kami skalanya rumahan, harga mungkin kami kalau soal harga dikatakan kalau bersaing ya memberanikan diri bersaing dengan pabrikan, tapi kalau secara kualitas daya bersih itu kami memang mengacu ke pabrikan. Jadi konsumen itu tidak kecewa dengan produk yang kami hasilkan. Pemasarannya kami menggait sistem reseller. Terus ada juga sistem sales freelance itu loh. Mungkin kalau mereka mau, kami juga menerima itu. Kemitraan distributor kami juga menerima. Terus karena kami memiliki workshop produksi bagi teman-teman lain yang mungkin sama-sama ingin ikut terjun ke dalam bisnis seperti ini, kami membuka juga jasa untuk pembuatan tanpa label. Jadi teman-teman yang ingin ikut silahkan membuat label mereka dan kami bisa mengerjakan ini sabun beserta kemasannya, tapi untuk merek dan lain-lain teman-teman bisa atur pakai merek mereka sendiri.
ada. Nah ini izinnya kami sudah punya dari Kementerian. Ini B izin kami. Kalau yang agak kesulitan sih mungkin awal-awal di izin, sebab dari Kota Waringin Barat itu belum pernah mengeluarkan izin yang seperti ini. Jadi ya harap-harap bersabar mungkin teman-teman yang mungkin ingin menggeluti bisnis. Perizinannya ini kami online, kami lewat oss.go.id dari PTSP itu. Nah terus kemudian nanti akan ada penyuluhan dari provinsi. Kemudian setelah diberi penyuluhan kami maka izin akan keluar. Kalau kendala marketing kami mungkin kalau untuk sistem distributor kami sebenarnya membuka peluang yang sangat lebar dengan syarat yang tidak terlalu berat. Hanya untuk pembayarannya kami memohon untuk cash, soalnya ya itu tadi bahan baku itu mengikuti harga pasaran dunia karena beberapa bahan bakunya ini impor. Jadi begitu, apalagi di masa pandemi ini kargo itu sangat dibatasi, jadi harga-harga bahan baku melonjak. Jadi kalau untuk dibayar 1 bulan sekali atau 3 minggu sekali itu tuh sangat memberatkan kalau menurut kami. Oke, berarti kalau masalah untuk kemitraan ataupun kerjasama bisa dibicarakan. Iya, bisa dibicarakan. Oke, siap. Ini sabun cuci piring Meranti, yang ini kemasan 450 ml, kemudian yang ini 1,5 liter dan yang ini 5 liter. Yang ini nih sabun laundry pesanan tetangga. Belum merek ya? Kalau mau repack bisa. Aroma requestan? Aromanya requestan, tergantung itu. Terus yang ini pembersih lantai aroma pinus. Dan ini sabun cuci tangannya aroma strawberry. Rencananya kami akan ada aroma kopi, apel, jeruk. Cuci tangan tadi? Iya, kalau cuci tangan banyak, terserah aja sih. Yang paling unik kami punya dari itu aroma pisang. Berarti yang rame mana? Yang kami sebenarnya sabun cuci piringnya yang paling banyak. Iya. Iya. 450. Kalau ini kami ecer 10.000 di warung. 10.000 di warung, ecer, Iya. oke. Kalau yang ini? Yang ini sama, ini 10.000 juga. Ini pewangi? Iya, pewangi pesanan tetangga. Spesial dari produk ini dan produk-produk yang lain ya, kami ini menggunakan turunan sawit. Ya, turunan dari produk kelapa sawit. Salah satunya yang gliserinnya itu kami juga ambil dari situ, vegetable glycerin. Terus juga ada metil ester sulfonat mesh. Yang rendah busa, daya deterjensi atau daya bersihnya jauh lebih bagus. Ini ada yang namanya soda as. Soda as ini berguna untuk melembutkan air. Jadi tegangan air itu kan macam-macam ya. Jadi kami itu lembutkan pakai ini supaya dia buka, terus nanti sabunnya itu masuk, minyaknya ikut masuk, jadi larut dalam air. Terus yang untuk kontrol pH kami pakai ini. Ini pakai namanya Citrun. Terus ini ada IDTA. IDTA ini ada juga digunakan untuk makanan, dia untuk mengikat logam-logam di air dia fungsinya. Jadi sabun itu tuh biar di air-air tertentu dia tetap keset gitu loh Pak. Jadi dikasih itu. Terus ada lagi kami ini pakai soda kue. Soda kue ini apa? Ini gunanya untuk apa tuh supaya noda itu nggak balik lagi ke piring, ke objek yang kita cuci. Oke. Ini adalah Texapon yang sudah dicampur dengan apa itu namanya bahan pembersih. Pokoknya ini namanya bahan pembersih, terdiri dari Texapon, terus bahan pembersih lain. Terus ada juga yang dari turunan sawit. Sebentar kami juga pakai ini. Ini yang biodegradable ini Pak. Apa nih?
Ini nih metil ester sulfonat, ini turunan dari sawit biodiesel, bentuknya seperti ini. Itu tuh apa nih? Ini nih bahan pembersih yang jauh lebih bersih dari apa itu namanya, bahannya yang untuk ini sebenarnya. Ini 3 kali lipat lebih bersih, tapi dia rendah busa. Turunan sawit nih. Iya, ini turunan sawit metil ester sulfonat. Terus ini contohnya ini dari Wilmar, ini yang paling bagus dari Wilmar. Ini apa nih? Itu metil ester sulfonat, Wilfames. Termasuk bahan Ini- dasar. Iya, ini untuk laundry bisa, untuk sabun cuci piring bisa. Ini kalau untuk pertambangan biasanya bersihkan pipa minyak. Ini loh Pak, ini sangat bersih dia, tapi rendah busa. Kekurangannya mungkin di situ kalau bagi orang yang suka busa. Tapi kalau untuk yang suka hasilnya maksimal, lebih bagus ini sebenarnya. Turunan sawit nih ya. Iya, turunan sawit. Hasil ini bahannya. Ini salah satu bahannya nih, ini las. Ini las, ini nih zat pembersih juga. Cairan kan beku. Ini nih seperti apa ya, bubur. Seperti bubur. Kalau yang Texapon dan sudah dicampur seperti ini. Untuk ini apa Texapon maksudnya? Texapon itu zat pembersih, dia berfungsi untuk mencampurkan minyak ke air. Jadi baik kan Ini bahan campur aja nih. ini sudah saya campur. Apa nih maksudnya? Bahan mentah aja, ini masih seputar bahan mentah. Ini digunakan untuk sampo, sabun mandi, sabun cuci baju, sabun cuci tangan, semuanya dipakai untuk itu. Terus ini parfumnya, air, ada garam. Ini garamnya kami pakai garam halus. Pakai garam juga. Iya, ada garamnya. Sebenarnya sabun itu kumpulan garam loh Pak. Ini kan sebenarnya proses-proses seperti itu kan proses dari garam-garam. Garam meja nih. Iya, pakai garam. Tapi Ini garam industri ya. iya. Terus ini ada lagi ini kami pengawetnya pakai pengawet makanan, sodium benzoat. Jadi itu untuk membuat satu produk cuci piring ya. Iya, Ini produknya. iya. Kalau untuk sabun cuci tangannya ditambah ini gliserin. Gliserin tuh bentuknya seperti ini, bening, cairannya tuh tidak berbau. Oke, itu aja dulu. Kalau harapannya untuk masyarakat, kami ingin masyarakat itu juga peduli terhadap lingkungan, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, terus dapat dijangkau mulai dari kalangan menengah ke bawah ataupun menengah ke atas. Terus di samping itu juga kami juga ingin sekiranya nanti misalkan ini ya, doa kami ini adalah berkembang, jadi kami bisa merekrut tetangga kami yang tua, yang mungkin pendidikannya tidak tinggi, yang tidak bisa diterima di perusahaan, bisa jadi karyawan kami. Terus kemudian Bisa membuka peluang usaha, peluang ya, terus membantu peluang teman-teman kerja. lain yang mungkin, oh saya nggak mau nih jadi karyawan sampean Mbak, saya maunya jualan aja, misalkan seperti itu. Saya maunya punya merek sendiri, tapi saya repot. Nah, kami juga bisa membantu teman-teman yang lain dengan metode bisnis mereka, membuka peluang, mungkin tidak di saya, tapi di tempat lain mungkin bisa membuka peluang itu. Terus harapannya untuk pemerintah, ya pinginnya pemerintah itu memiliki suatu kebanggaan bahwa daerahnya itu bisa mandiri secara ekonomi, memenuhi kebutuhan masyarakat mereka itu bisa, dan tidak hanya tergantung produk impor dari Jawa. Kenapa mereknya Meranti? Ini adalah salah satu kayu di Kalimantan yang menurut kami itu bagus dan populer, yang jelas. Terus lokal. ya, terus di samping itu kami juga
Meranti ini kami juga punya arti dan harapan bahwa meranti ini artinya adalah merawat piranti. Jadi tidak hanya merawat peralatan dapur, tapi juga merawat kantong ibu-ibu supaya tidak tekor. Inilah produk-produk yang ada di Rumah Sega ini patut kita dukung untuk bisa berkembang. Nah, bagi kita ini adalah ada produk lokal yang patut kita gunakan. Nah, produk lokal yang ramah lingkungan dan harganya terjangkau atau lebih dapat bersaing. Produknya pun tidak kalah dari produk-produk yang ternama yang bisa kita pakai. Nah, mungkin kawan-kawan jangan ragu untuk menggunakan produk lokal ini. Salah satunya ini tadi, produk Meranti. Mari kita dengan menggunakan produk lokal ini kita bisa saling mendukung usaha untuk bisa berkembang. Mungkin itu aja ulasan kita di Rumah Sega ini dengan ragam produknya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Mari kita bersama-sama untuk mendukung pengembangan usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Waringin Barat. Mungkin itu aja ulasan kita. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Tetap dukung terus dengan komen, like, subscribe, dan share-nya agar kami senantiasa bersemangat menciptakan konten-konten yang inspiratif dan menarik lainnya. Oke, salam sukses buat semuanya. Bye-bye.